Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau animasi yang keren. Kali ini gue bakal melanjutkan review film anime Junji Ito Collection Part 4 alias part terakhir. Di sini masih ada versi maniaknya atau season 2-nya guys. Nanti kita juga bakal review yang itu. Oke lah, langsung masuk ke inti videonya aja. Di awal cerita difokuskan kepada kehidupan gadis bernama Yui. Jadi ayah Yui ini menjalankan restoran yakiniku di lantai 1 rumahnya. Rumahnya ini pengap banget dan gak ada cahaya matahari. Bahkan kotor hingga di lantai, dinding, dan perabotan pun penuh dengan minyak. Walau udah berusaha dibersihkan, minyak gak pernah hilang dan makin banyak. Ibu Yui ini udah meninggal, bapaknya ini berbau minyak, dan kakak laki-lakinya yang umurnya lebih tua 2 tahun dari Yui ini selalu gangguin Yui dan punya kebiasaan aneh, yaitu minum minyak. Mending aja minum ale-ale walau tenggorokan sakit ngap. Pas puber, kakaknya ini banyak jerawat dan dibully. Kebetulan juga Yui ngeliat hal itu. Pas balik ke rumah, si kakak langsung nyiksa Yui, dan karena jerawatnya itu juga kakaknya ini jadi malas ke sekolah karena takut dibully. Di rumah, dia terus-terusan nyantuy dan terus-terusan mabok minyak. Bahkan badannya juga udah gendut dan berjerawat. Suatu hari, kakak ini marah-marah karena pengen diganti futonnya lantaran udah berminyak. Yui gak punya uang. Kakak marah dan salah satu jerawat itu meletus. Yui tidak sengaja berteriak jijik. Si kakak ini malah tertantang dan mencet semua jerawat yang isinya minyak itu ke wajah Yui. Untungnya, ayah datang dan memukul kepala kakak hingga pingsan. Di hari berikutnya, ada 2 pekerja yang datang ke restoran yakiniku milik ayah Yui. Dia memesan daging yang kemarin dia beli. Daging itu sangat lezat dengan banyak minyak. Namun sayang, ayah Yui tidak bisa menyajikan daging langka yang berminyak itu. Kakaknya hilang gak tahu kemana dan Yui juga mulai mengalami perubahan seperti kakaknya. Dari emosi, mengurung diri, bahkan jerawat juga mulai muncul di badannya. Di malam hari, dia sadar kalau si bapak ini lagi cekokin dia pakai minyak pas tidur. Yui langsung menolak keras, dan bagusnya si ayah ini berhenti memaksa Yui minum minyak. Kondisi minyak di rumahnya ini makin parah, apalagi dengan ayahnya. Dimanapun sang ayah berada, maka minyak dari tubuhnya akan keluar dan mengotori perabotan. Dan cerita awal ini ditutup dengan Yui yang mengintip ayahnya memotong daging buat dia jual di yakiniku. Bukan daging biasa, itu kakinya sendiri, dan di kaki yang terpotong itu nggak ngeluarin darah, melainkan minyak. Koleksi nomor 107 yang berjudul Berlumur Minyak sudah selesai. Lanjut ke cerita lainnya, koleksi nomor 26 berjudul Jembatan. Ada seorang wanita yang bernama Kana. Dia mendatangi rumah neneknya lantaran kakeknya baru meninggal seminggu yang lalu. Jadi si nenek ini tinggal sendirian. Pas dia dekat rumah, dia turun dari mobil dan berjalan lewat jembatan. Dia ngeliat ada pria tua seumuran dengan neneknya. Pas dilihat ternyata itu hantu. Kana kabur dan langsung masuk ke rumah nenek. Nenek bilang hantu itu pamannya yang selalu mengawasinya dari kecil. Dari dalam rumah itu Kana bisa mendengar banyak hantu yang memanggil nama neneknya. Nenek bilang kalau hantu itu pengen menyeretnya ke sungai. Mereka duduk berdua dan nenek menceritakan budaya pemakaman di desa itu. Jadi setiap ada yang mati, mayatnya bakal dikanyutin di sungai dan melewati jembatan itu. Melihat prosesi kanyut mayat itu di atas jembatan. Jadi kalau mayatnya ini bisa kanyut dengan aman, maka dia bakal masuk surga. Dan kalau nabrak batu kemudian jatuh tenggelam, maka nasibnya bakal buruk dan gak bisa pergi ke surga. Ya mentok-mentok ada di sungai itulah ceritanya. Nenek juga menceritakan mantannya yang bernama Sokichi, pria lembut dengan tinggi 2 meter yang tewas tertimpa pohon. Dan pas jasadnya dikanyutin, tikarnya itu nabrak jembatan dan oleng. Saking lebarnya mayat itu, sampai nyangkut di jembatan. Dari atas sana, nenek bisa melihat kalau mayat mantannya itu melotot ke arahnya. Ada orang yang menyukilnya dan mayat itu malah jatuh dan tenggelam. Jadi nenek ini takut banget karena tiap hari para hantu itu memanggil dan menginginkan kematiannya. Nenek berpesan kepada Kana kalau dia sebentar lagi bakal mati dan dia pengen dikubur. Dia gak mau dihanyutin ke sungai. Saat itu juga nenek pingsan. Kana bangun dengan terkejut. Ternyata Kana ada di dalam mobil. Dia kembali berjalan ke rumah nenek. Bener-bener dejavu karena Kana bertemu dengan hantu di jembatan kayak awal tadi. Kana mengabaikannya dan saat itu juga hantu itu mengatakan kalau neneknya Kana baru aja meninggal. Pas dicek di rumah juga kosong, dan di luar Kana bisa melihat banyak sekali hantu di atas jembatan yang sedang melihat neneknya hanyut di sungai. Kana dapat melihat dengan jelas kalau neneknya membuka mata sebelum menabrak pinggir jembatan dan tenggelam. Dari atas sana, para hantu senang lantaran nenek Kana kini bisa menikah dengan tunangannya dulu yang sudah mati bernama Sokichi. Kana ini udah ada niatan mau narik neneknya, namun dia melihat banyak sekali siluet bayangan yang kanyut mengikuti neneknya. Ke cerita lainnya,
ada siswa pindahan, dia bernama Sukano. Sukano ini bisa dibilang sedikit aneh. Dia disamperin dan diajak masuk grup yang berisi orang-orang suka dengan hal misterius. Yang ajak itu Shibayama dan Hoshitani. Sukano langsung senang dan tiba-tiba saja mengambil tanaman mata yang entah sejak kapan ada di sana. Mereka berkumpul dengan anggota klub lainnya. Di sana ada cowok bernama Kitagawa yang punya kemampuan melihat roh. Di sana Shibayama menunjukkan keahlian pikirannya membengkokkan sendok. Jadi sebenarnya atas keahliannya itu Shibayama bakal diundang ke acara TV. Sukano ujuk-ujuk ikutan dan dia langsung bisa mematahkan sendok seperti Shibayama. Mereka pun terheran. Sukano melakukan trik dengan membengkokkan paku secara sengaja hingga mau patah. Trik yang banyak digunakan oleh pesulap. Di sini Shibayama mulai kena mental. Kemudian secara tiba-tiba Sukano mengajak semua anggota klub ke air terjun. Tentu saja mereka nggak percaya dong, mana mungkin ada air terjun di tengah kota ini. Dan setelah datang, air terjun nan megah itu benar-benar ada. Sukano langsung berbicara kepada Shibayama kalau air terjun ini ajaib. Jadi kalau kamu berdiri di belakangnya, kamu bakal memiliki kekuatan super. Bahkan Sukano sampai mempraktikkan hal tersebut dengan menembak ala-ala Ultraman ke langit. Dan di keesokan harinya, Shibayama dikabarkan menghilang. Kitagawa menerawang kalau keberadaan roh Shibayama ada di air terjun. Kitagawa langsung bilang kalau Shibayama dah tewas bunuh diri di sana. Sukano tiba-tiba datang dan mengatakan Shibayama nggak bunuh diri, namun dia tewas tergelincir saat mau pergi semedi demi kekuatan super di air terjun. Lagi-lagi, Sukano mengajak mereka buat lihat penampakan danau aneh. Hoshitani menyalahkan Sukano yang aneh atas kematian Shibayama. Mereka seketika terkejut ketika melihat monster yang tiba-tiba keluar dari danau itu. Hoshitani dan dua teman ceweknya yang lagi ngerumpi keanehan Sukano didatangi Shibayama yang penampakannya jelas seperti mayat yang mati tenggelam. Semua cewek itu takut, apalagi dengan Shibayama yang bisa mengeluarkan kekuatan super. Mereka pun berhenti tepat di depan patung emot batu yang entah kenapa bisa ada di sana. Dan ternyata di sana ada Kitagawa dan Sukano. Kitagawa terkejut ketika melihat penampakan Shibayama di sana. Dengan kekuatannya, Shibayama meruntuhkan batu patung untuk membunuh Kitagawa. Kitagawa menghindar dan terbang kemudian menembak Shibayama hingga tewas hancur kayak bubur. Di sana, Sukano langsung membeberkan jika sebenarnya Kitagawa lah yang sengaja mendorong Shibayama hingga tewas. Jadi kemampuan membaca roh milik Kitagawa itu palsu dan dia kini merasakan sensasi dari kekuatan super yang sebenarnya. Dia ngajak Sukano buat kerja sama, tetapi Sukano menolak dan dia pun pindah sekolah lagi. Saat itu juga hal-hal aneh di kota hilang bersamaan dengan Kitagawa yang juga pergi untuk mencari keberadaan Sukano. Dan koleksi nomor 55 yang berjudul Murid Pindahan Supranatural sudah selesai. Pindah ke cerita selanjutnya. Ada seorang ayah yang sangat sedih dengan kematian putrinya. Dia mengusir pacar putrinya yang lagi ngelayat pakai orang-orangan sawah. Jadi si ayah ini menganggap kematian putrinya ini karena cowok ini. Keesokan harinya, bapak ini nyadar kalau orang-orangan sawah itu makin mirip wajahnya dengan putrinya yang bernama Yuki, yang dah mati itu guys. Dia langsung menyebarkan rumor dan para warga langsung memasang orang-orangan sawah di kuburan kerabatnya masing-masing. Ada salah satu keluarga yang kehilangan anak laki-lakinya. Si istri ini masang orang-orangan sawah yang kini mirip dengan putranya yang dah mati. Suaminya ini ngerasa ceringe dan pengen nyabut orang-orangan sawah itu. Si istri norak dan tarik-menarik hingga suami itu terjatuh bersamaan dengan orang-orangan sawah anaknya yang menusuk tepat di jantung suami. Si istri langsung bilang, "Syukurin kamu." Beberapa hari kemudian, pacarnya Yuki yang sebenarnya bernama Toshio ini ngelayat lagi. Dan cirinya dengan orang-orangan sawah yang mirip dengan Yuki. Di dalam mimpinya, Toshio didatangin Yuki. Toshio bilang dia gak mau berpisah dan pengen sama Yuki. Yuki bilang, "Ya Udin, boleh kok." Kemudian Toshio bangun dan sadar kalau dia ternyata tidur di makam Yuki. Orang-orangan sawah Yuki menatapnya menakutkan. Toshio lari dan tersesat yang ujung-ujungnya dia balik lagi ke makam Yuki. Keesokan harinya, ayah Yuki datang ke kuburan putrinya dan mendapati Toshio yang tewas tertimpa orang-orangan sawah Yuki dalam posisi berciuman. Bapak ini pun pergi dan mengabaikan Toshio. Kemudian kita berlanjut ke cerita lainnya. Ada pria bernama Ogi yang baru saja balik dari ngebolang di Afrika. Dia dioleh-olehin madu istimewa dari suku di sana, yang konon katanya suku itu bahkan menyembah pohon penghasil madu itu. Ogi kasih icip madunya ke temannya yang bernama Sugio. Namun di sana Ogi kasih peringatan, pas makan jangan sampai ketahuan. Ketahuan dari siapa? Sugio mau makan madu itu dan dia keenakan banget. Akhirnya di keesokan harinya dia datang kembali ke rumah Ogi sambil membawa teman-temannya. Rumah Ogi terkunci, mereka nyelonong masuk dari jendela, langsung makan madu itu. Mereka tidak menemukan keberadaan Ogi, namun mereka dapat mencium bau busuk. Setelah ditelusuri ada sesuatu yang menempel di tembok. Mereka nggak mau tahu dan pergi gitu aja.
Mereka kini ada di kamar Ruriko dan membagi rata madu itu. Salah satu temannya yang berkacamata, dia bernama Yasumi, makan madu itu dan sedetik kemudian tubuhnya meledak dan jadi gepeng seketika. Mereka kabur keluar dan tidak percaya atas apa yang terjadi. Mereka berpikir ini cuma mimpi. Cewek blonde yang bernama Ruriko makan lagi tuh madu dan dia juga bernasib sama seperti Yasumi. Di sana Sugio ingat dengan pesan Ogi sebelum makan madu itu. Beberapa hari berlalu, Sugio dan Yue kini kurus dan tidak bisa memakan apapun selain madu lezat yang sekaligus pembawa maut. Kameda datang, penampakannya juga sama, jadi ada berita beberapa orang yang tewas dengan hal yang sama. Ternyata itu gara-gara Kameda yang bagiin madu itu untuk bahan percobaan memecahkan apa maksud dengan jangan ketahuan itu. Tapi jelas Kameda tidak mendapatkan titik terang. Mereka bertiga duduk di pinggir sungai. Yue tidak tahan lagi dan memakan madu itu sedikit. Dia selamat. Saat itu juga Sugio langsung ngebet dan langsung menegak madu itu dalam jumlah besar. Bom, tubuhnya meledak menjadi gepeng. Yue berteriak, "Aku melihatnya, ada sesuatu yang menimpa Sugio tadi. Itu artinya kita cuma perlu menghindarinya aja." Yue berlari masuk ke sungai dan langsung menikmati madu itu dan bom, dia juga gepeng. Kameda hanya bisa melongo. Dengan bekal peta yang dia ambil dari Sugio yang sebelumnya ambil dari rumah Ogi, Kameda datang ke hutan Afrika. Dia berjalan, dia digigit nyamuk dan menepuknya. Dan akhirnya dia menemukan pohon aneh yang dahannya berbentuk seperti tangan meliuk-liuk. Kadang menghilang, kadang muncul. Kameda menusuk pohon itu memakai pisau dan dari sana madu itu keluar. Dia jadi ngiler dan langsung memakan madu itu bersamaan dengan dahan pohon yang datang memukulnya hingga gepeng. Koleksi nomor 116 yang berjudul Remuk sudah selesai. Jadi konsepnya ini kayak nyamuk guys. Nyamuk minum darah, kalau ketahuan bakal ditepuk sampai gepeng gitu guys. Kali ini kita balik ke cerita bocil Soichi. Jadi kini Soichi dikabarkan dah jadi baik, banyak rumor bagus tentangnya. Dari mulai kerja sampingan, ikut tim olahraga, bahkan sepupunya artis. Di sini juga ada cewek bernama Sakiyama yang lagi suka dengan siswa yang paling tampan di sekolah bernama Otsuka. Namun sayang, kini Otsuka lagi sakit dan gak bisa sekolah. Rumor Soichi semakin menyebar, bahkan dia dianggap pahlawan. Hingga suatu hari, Sakiyama memergoki Soichi yang lagi bisik-bisik gak jelas ke cewek yang lagi ngobrol. Soichi berfisik, "Sakiyama berpacaran dengan Soichi, Sakiyama berpacaran dengan Soichi." Kemudian di kelas rumor menyebar jika Soichi kini berpacaran dengan Sakiyama. Semua siswa terkejut. Dengan cepat Sakiyama berteriak, "Itu cuman hoak, itu rumor yang disebarkan oleh Soichi, bahkan rumor tentang lainnya juga." Soichi langsung ngeles, dan saat itu juga dia ketahuan setelah membawakan tanda tangan palsu yang jelek itu dari sepupu selebritinya yang cuman hayalannya saja. Semua orang mengabaikan Soichi. Kemudian di keesokan harinya ada sebuah majalah yang ditempel di papan tulis. Di majalah itu terdapat foto model yang mengerikan. Model ini yang ada di Junji Ito Part 1 ya guys, linknya ada di deskripsi. Dan rumor model monster itu pun menyebar. Beberapa orang bilang jika model itu menculik dan memakan anak yang mengatakan dirinya jelek. Di hari berikutnya, akhirnya Otsuka kembali ke sekolah. Temannya Sakiyama ini wanti-wanti, gimana tuh kalau Otsuka direbut cewek lain? Kemudian temannya itu bilang tentang rumor danau perawan yang bikin cantik siapa saja yang berendam di sana. Sakiyama terhasut, kemudian mendatangi danau itu. Dia memakai pakaian renang dan mulai masuk ke air. Tiba-tiba saja Soichi memotretnya. Ternyata ini semua rencana Soichi yang mau membalaskan dendamnya karena sudah dipermalukan oleh Sakiyama. Namun tiba-tiba saja model monster itu keluar dari danau dalam bentuk raksasa. Dia marah karena difoto tanpa izin oleh Soichi. Sakiyama kabur sedangkan Soichi yang takut mematung di sana. Saat itu juga kehidupan kembali normal, namun Soichi menghilang entah kemana. Dan akhirnya Junji Ito Collection Part 4 sekaligus part terakhir sudah selesai guys. Gimana guys? Seru banget kan? Hai. Jadi intinya ini kayak potongan-potongan cerita gitu guys. Jadi buat kalian yang nonton yang gak sesuai urutan episode juga gak apa-apa. Jadi silahkan cek link videonya di deskripsi ya. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa share juga ya. Bye-bye.